Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen tentang penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Dengan anggota yang pertama Desi Nurfaridatul Asma, yang kedua Siti Novia, dan yang ketiga Wisnuwardana Mahmudi. Yang pertama, analisis dan perbandingan antara metode penentuan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Perbedaan di antara kedua metode penentuan biaya tersebut adalah pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap. Yang pertama, metode PBV membedakan antara biaya produksi variabel dengan biaya produksi tetap. Yang kedua, metode PBP hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam PBP, biaya overhead pabrik tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan hanya periodik. Pada metode ini, biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif biaya overhead pabrik tetap dan tidak diakui sebagai biaya sampai dengan produk dijual. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap dipandang melekat pada persediaan. Kualifikasi biaya menurut metode penentuan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Kualifikasi biaya produk, metode penentuan biaya variabel, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan metode penentuan biaya penuh yaitu antara lain seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan biaya periodik, metode penentuan biaya variabelnya antara lain seperti biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Sedangkan metode penentuan biaya penuh antara lain seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Penilaian persediaan. Perbedaan metode penentuan biaya produk akan dipengaruhi nilai persediaan. Perbedaan dalam biaya per unit mempengaruhi nilai biaya persediaan yang disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan yang sudah seperti tampilan di atas. Oleh karena tidak ada persediaan awal pada PT Pelangi, maka jumlah unit persediaan akhir adalah 4.000 unit atau jumlah produksi sebanyak 20.000 unit dikurangi volume penjualan sebanyak 16.000 per unit. Pada metode PBV, biaya persediaan akhir sebesar 1.600.000 yaitu 400 dikali 4.000 unit. Sedangkan pada metode PBP, biaya persediaan akhir sebesar 1.700.000 yaitu dari 425 dikali 4.000 unit. Oleh karena metode PBV tidak memasukkan komponen biaya overhead pabrik tetap, maka biaya persediaan akhir dalam metode PBV selalu lebih rendah daripada dalam metode PBP. Laporan laba rugi, yaitu analisis dan rekonsiliasi. Metode penentuan biaya variabel. Penjualan yaitu 600 dikali 16 unit. Biaya variabel jadi totalnya 9.600.000 ya. Biaya variabel total HPP variabel 400 dikali 16 unit sama dengan 6.400.000. Sedangkan biaya pemasaran admin dan umum variabel yaitu 20 dikali 16 unit yaitu sebesar 320.000. Kemudian margin kontribusi totalnya, biaya tetap total BOP tetap 500.000, biaya pemasaran admin dan umum tetap yaitu 200.000. Laba operasinya 2.180.000. Metode penentuan biaya penuh. Penjualan 600 dikali 16.000 unit yaitu 9.600.000. HPP yaitu 425 dikali 16.000 unit yaitu sebesar 6.800.000. Laba kotornya 2.800.000. Sedangkan biaya pemasaran admin dan umum sebesar 520.000. Sedangkan laba operasinya dengan jumlah 2.280.000.
Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Apabila jumlah unit yang dijual, jumlah unit yang diproduksi, maka laba menurut metode PBV akan lebih besar daripada laba dengan metode PBP. Penyebabnya adalah bahwa jumlah unit dijual lebih banyak daripada jumlah unit diproduksi, berarti terdapat persediaan akhir periode sebelumnya yang ikut dijual. Jika jumlah unit produksi kurang dari jumlah unit yang dijual, maka pada periode PBP, biaya overhead pabrik yang diakui sebagai biaya meliputi biaya overhead pabrik tetap pada periode yang bersangkutan ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada unit persediaan akhir periode sebelumnya yang ikut dijual dalam metode yang bersangkutan. Sedangkan apabila jumlah unit yang dijual kurang dari jumlah unit yang diproduksi, maka laba menurut metode PBV akan lebih kecil daripada laba menurut metode PBP. Dalam kasus ini berarti terdapat sejumlah unit yang diproduksi dalam periode tersebut yang belum dijual, yang di dalamnya melekat sebagian biaya overhead pabrik tetap yang timbul dalam periode yang bersangkutan. Jika jumlah unit produksi lebih besar daripada jumlah unit yang dijual, maka pada metode PBP, biaya overhead pabrik yang diakui sebagai biaya periodik hanya meliputi biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada jumlah unit yang dijual dalam periode yang bersangkutan saja, dan masih terdapat biaya overhead pabrik tetap. Apabila jumlah unit produksi sama dengan unit dijual, maka tidak ada perbedaan di antara laba operasi menurut metode PBP dengan metode PBV. Karena jumlah unit yang dijual sama dengan yang dijual, maka biaya overhead pabrik tetap total yang diakui adalah sama dalam metode PBP maupun metode penentuan biaya variabel. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dalam metode biaya variabel dan penuh. Keterangan: unit produksi kurang dari unit penjualan, jadi laba operasinya itu metode PBP kurang dari metode PBV. Unit produksi lebih dari unit penjualan, laporan operasinya yaitu metode PBP lebih dari metode PBV. Unit produksi sama dengan unit penjualan, maka laba operasinya metode PBP sama dengan metode PBV. Berikut ini ilustrasi hubungan antara produksi, penjualan, dan laba operasi di antara kedua metode penentuan biaya. PT Alam Raya mempunyai data operasi untuk tahun 2010, 2011, dan 2012 berikut ini. Biaya variabel per unit. Biaya bahan bakunya 8, biaya tenaga kerja langsungnya 3, biaya overhead pabrik variabel 1, biaya pemasaran, administrasi, dan umum yaitu 0,50. Biaya overhead pabrik tetap per tahun yaitu 300.000, volume produksi normal tetap per tahun 300.000 per unit. Biaya pemasaran, administrasi, dan umum tetap per tahun yaitu 100.000 dan harga jual per unitnya yaitu 20. Dalam tabel berikut disajikan yaitu ada unit persediaan 2010-nya kosong, 2011-nya kosong, sedangkan 2012-nya 100.000. Unit produksi 2010 300.000, 2011-nya 300.000, dan 2012-nya 300.000. Sedangkan unit penjualan 2010 300.000, 2011 200.000, dan 2012 400.000. Sedangkan unit persediaan akhirnya hanya ada di tahun 2011 yaitu sebesar 100.000. Laporan laba rugi dengan metode PBV disajikan sebagai berikut ini. Penjualan, harga jual ditambah unit jual. 2010 sebesar 6 juta, 2011 sebesar 4 juta, dan 2012 sebesar 8 juta. Itu dikurangi dengan biaya variabel total, yaitu harga pokok penjualan variabel, biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel. Pada tahun 2010 itu terdapat 3.600.000. Sedangkan biaya pemasaran, administrasi, dan umumnya itu 150.000. Pada 2011 harga pokok penjualan variabelnya 2.400.000, sedangkan biaya pemasaran, administrasi, dan umum variabel sebesar 100.000. Sedangkan di 2012
Harga pokok penjualan variabelnya itu 4.800.000, sedangkan biaya pemasaran administrasi dan umum variabel sebesar 200.000. Sedangkan margin kontribusi total 2010 yaitu 2.250.000, 2011 yaitu 1.500.000, sedangkan 2012 3 juta. Dikurangi biaya tetap total. Biaya overhead pabrik tetap 300.000 pada tahun 2010 dan biaya pemasaran administrasi dan umum tetap yaitu 100.000. Sedangkan di tahun 2011 biaya overhead pabrik tetap sebesar 300.000, sedangkan biaya pemasaran administrasi dan umumnya 100.000. Sedangkan di tahun 2012 biaya overhead pabrik tetap yaitu sebesar 300.000, biaya pemasaran administrasi dan umum tetap sebesar 100.000. Laba operasinya pada tahun 2010 yaitu 1.850.000, sedangkan 2011-nya 1.100.000 dan 2012-nya laba operasinya itu sebesar 2.600.000. Selanjutnya, keterangan persediaan awal pada tahun 2012 yaitu Rp1.200.000. Harga pokok produksi variabel pada tahun 2010 Rp3.600.000. Pada tahun 2011 Rp3.600.000. Pada tahun 2012 Rp3.600.000. Barang tersedia untuk dijual pada tahun 2010 Rp3.600.000. Pada tahun 2011 Rp3.600.000. Pada tahun 2012 Rp4.800.000. Dikurangi persediaan akhir pada tahun 2011 Rp1.200.000. Harga pokok penjualan variabel pada tahun 2010 Rp3.600.000. Pada tahun 2011 Rp2.600.000. Pada tahun 2012 Rp4.800.000. Keterangan di bawah. Rp8 ditambah Rp3 ditambah Rp1 dikalikan 300.000 unit. Selanjutnya, laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya penuh disajikan sebagai berikut. Keterangan penjualan atau harga jual kali unit dijual pada tahun 2010 Rp6 juta, pada tahun 2011 Rp4 juta, pada tahun 2012 Rp8 juta, dikurangi harga pokok penjualan pada tahun 2010 Rp3.900.000, pada tahun 2011 Rp2.600.000, pada tahun 2012 Rp5.200.000. Laba kotor total pada tahun 2010 Rp2.100.000, pada tahun 2011 Rp1.400.000, pada tahun 2012 Rp2.800.000, dikurangi biaya pemasaran administrasi dan umum pada tahun 2010 Rp250.000, pada tahun 2011 Rp200, pada tahun 2012 Rp300. Laba operasi pada tahun 2010 Rp1.850.000, pada tahun 2011 Rp1.200, pada tahun 2012 Rp2.500.000. Selanjutnya, pada tabel berikutnya keterangan persediaan awal pada tahun 2012 Rp1.300.000. Harga pokok produksi atau biaya produksi per unit kali unit penjualan pada tahun 2010 Rp3.900.000, pada tahun 2011 Rp3.900.000, pada tahun 2012 Rp3.900.000. Selanjutnya, barang tersedia untuk dijual pada tahun 2010 Rp3.900.000, pada tahun 2011 Rp3.900.000, pada tahun 2012 Rp5.200.000. Dikurang persediaan akhir pada tahun 2011 Rp1.300.000. Selanjutnya, harga pokok penjualan pada tahun 2010 Rp3.900.000, pada tahun 2011 Rp2.600.000, pada tahun 2012 Rp5.200.000. Keterangan bawah ini biaya produksi per unit sama dengan biaya overhead pabrik tetap per unit plus biaya produksi variabel per unit. Biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik tetap per tahun ditambah volume produksi normal per tahun. Biaya produksi per unit sama dengan Rp300.000 dibagi 300.000 unit ditambah Rp8 ditambah Rp3 ditambah Rp1 sama dengan Rp13. Selanjutnya, pada tahun 2010, laba operasi pada kedua metode penentuan biaya produk adalah sama karena biaya overhead pabrik tetap yang diakui sebagai biaya periodik dalam tahun tersebut adalah sama. Dalam metode PBV, biaya overhead pabrik tetap yang diakui sebagai biaya periodik adalah sebesar Rp300.000, sedangkan dalam metode PBV, biaya overhead pabrik tetap yang diakui dalam harga pokok penjualan sebesar Rp300.000
tarif overhead pabrik tetap per unit adalah Rp1. Biaya overhead tetap per tahun Rp300.000 dibagi volume produksi normal per tahun 300.000 unit. Biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan oleh Rp300.000 yang berasal dari tarif overhead pabrik tetap atau Rp1 dikalikan dengan jumlah unit dijual 300.000 unit. Oleh karena biaya overhead pabrik sesungguhnya setiap tahun juga Rp300.000, maka tidak ada selisih biaya overhead pabrik tetap dalam setiap tahun. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tetap yang diakui sebagai biaya periodik dihitung dari perkalian antara tarif overhead pabrik tetap dengan jumlah unit yang dijual. Biaya overhead pabrik tetap yang diakui sebagai biaya periodik untuk tahun 2010 sebesar Rp300.000 atau Rp1 dikali 300.000 unit. Selanjutnya, jadi kedua metode penentuan biaya pada tahun 2010 mengakui biaya overhead pabrik tetap dalam jumlah yang sama, yaitu Rp300.000. Pada tahun 2011 terdapat situasi berbeda karena laba operasi dengan metode PHP atau Rp1.200.000 lebih tinggi sebesar Rp100.000 daripada laba operasi dalam metode PBP atau Rp1.100.000. Perbedaan laba operasi ini terjadi karena biaya overhead tetap yang diakal sebagai biaya periodik lebih sedikit Rp100.000 pada metode PBP yang disebabkan oleh jumlah unit produksi lebih besar daripada jumlah unit yang dijual. Pada tahun 2011, jumlah unit yang dijual yaitu 200.000 unit, lebih sedikit daripada jumlah unit yang diproduksi yaitu 300.000 unit. Maka laba menurut metode PBB yaitu Rp1.100.000 lebih kecil daripada laba menurut metode PBB yaitu Rp1.200.000. Perbedaan besaran laba terjadi karena jumlah unit diproduksi lebih banyak daripada jumlah unit dijual, menyebabkan terdapat sejumlah unit yang diproduksi dalam periode tersebut yang belum mampu dijual, yaitu 100.000 unit. Yang di dalamnya melekat sebagian biaya overhead pabrik tetap yang timbul dalam tahun 2011 sehingga meningkatkan jumlah unit persediaan akhir tahun 2011 yaitu dari 0 unit menjadi 100.000 unit. Selanjutnya, apabila banyaknya unit yang diproduksi yaitu 300.000 unit lebih besar daripada jumlah unit yang dijual yaitu 200.000 unit, maka pada metode PBB biaya overhead pabrik yang diakui sebagai biaya hanya meliputi biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada jumlah unit yang dijual dalam tahun 2011 saja, yaitu Rp200.000 atau tarif overhead pabrik tetap Rp1 dikalikan jumlah unit dijual 200.000 unit. Namun, dalam metode PBB, biaya overhead pabrik yang diakui sebagai biaya meliputi semua biaya overhead pabrik tetap yang terjadi pada tahun 2011 yaitu Rp300.000 atau tarif overhead pabrik tetap Rp1 dikalikan jumlah unit produksi Rp300.000 unit. Oleh karena itu, laba operasi menurut metode PBB lebih tinggi Rp100.000 daripada laba operasi menurut metode PBB. Selanjutnya, situasi pada tahun 2012 merupakan kebalikan dari situasi pada tahun 2011. Laba operasi dengan metode PBB yaitu Rp2.500.000 lebih kecil sebesar Rp100.000 daripada laba operasi dalam metode PBB yaitu Rp2.600.000. Perbedaan laba operasi tersebut disebabkan biaya overhead tetap yang diakui sebagai biaya periodik lebih kecil Rp100.000 pada metode PBB. Hal ini terjadi karena jumlah unit diproduksi lebih sedikit daripada jumlah unit yang dijual. Selanjutnya, pada tahun 2012, dikarenakan jumlah unit yang dijual, pada tahun 2012, dikarenakan jumlah unit yang dijual, yaitu 400.000 unit, lebih besar daripada jumlah unit yang diproduksi, yaitu 300.000 unit. Maka laba dalam metode PBB, yaitu Rp2.600.000, lebih besar Rp100.000 daripada laba dengan metode PBB, yaitu Rp2.500.000. Perbedaan laba operasi tersebut terjadi karena terdapat unit persediaan akhir tahun 2011 yang ikut dijual pada tahun 2012 sebanyak 100 unit, yaitu 400 unit dikurangi 300 unit. Maka pada metode PBB, biaya overhead pabrik yang diakui sebagai biaya periodik meliputi biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan pada tahun 2012 sebesar Rp300.000. Tarif biaya overhead pabrik tetap Rp1 dikalikan 300.000 unit ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada jumlah unit persediaan akhir tahun 2011 yang ikut dijual dalam tahun 2012 sebesar Rp100.000 atau tarif overhead pabrik tetap Rp1 dikalikan jumlah unit persediaan akhir tahun 2011 yang terjual pada tahun 2012 sebanyak 100.000 unit, sehingga biaya overhead pabrik tetap total menurut PRV selalu mengakui biaya overhead pabrik tetap yang terjadi dalam suatu periode sebagai biaya periodik. Namun, metode PBB hanya mengakui biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada barang yang dijual sebagai biaya periodik. Apabila terdapat perbedaan jumlah unit produksi dengan jumlah unit dijual, biaya overhead pabrik tetap akan mengalir masuk atau keluar melalui persediaan. Jika jumlah biaya overhead pabrik tetap yang melekat dalam persediaan meningkat, maka laba operasi dengan metode PBB lebih besar daripada dengan metode PBB. Sebesar peningkatan biaya overhead pabrik tetap tersebut
Sebaliknya, jika jumlah biaya overhead tetap yang melekat dalam persediaan menurun, maka laba operasi menurut metode PBB lebih besar daripada menurut metode PBB sebesar penurunan jumlah biaya overhead pabrik tetap tersebut. Selanjutnya, perubahan jumlah biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan adalah sama dengan perbedaan laba operasi di antara kedua metode penentuan biaya tersebut. Perubahan biaya overhead pabrik tetap tersebut dapat dihitung dengan mengalihkan biaya overhead pabrik tetap dengan perbedaan antara jumlah unit persediaan awal dan jumlah unit persediaan akhir, atau perbedaan antara jumlah unit diproduksi dan jumlah unit dijual. Perbedaan laba operasi antara metode PBB dengan metode PBB dapat disajikan sebagai berikut. Laba operasi metode PBB dikurangi laba operasi metode PB sama dengan tarif biaya overhead pabrik tetap dikali unit diproduksi dikurangi unit dijual. Pendekatan ringkas yang dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan laba di antara kedua metode tersebut disajikan sebagai berikut. Keterangan. Pendekatan ringkas yang dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan laba di antara kedua metode tersebut disajikan sebagai berikut. Keterangan laba operasi. Metode penentuan biaya penuh pada tahun 2010 Rp1.850.000, pada tahun 2011 Rp1.200.000, pada tahun 2012 Rp2.500.000. Metode penentuan biaya variabel pada tahun 2010 Rp1.850.000, pada tahun 2011 Rp1.100.000, pada tahun 2012 Rp2.600.000. Perbedaan pada tahun 2010 0%, pada tahun 2011 Rp100.000, pada tahun 2012 Rp100.000. Penjelasan. Unit produksi pada tahun 2010 Rp300.000, pada tahun 2011 Rp300.000, pada tahun 2012 Rp300.000. Unit penjualan pada tahun 2010 Rp300.000, pada tahun 2011 Rp200.000, pada tahun 2012 Rp400.000. Perubahan dalam perbedaan dikalikan. Perubahan dalam perbedaan pada tahun 2010 0 rupiah, pada tahun 2011 Rp100.000, pada tahun 2012 Rp100.000 dikalikan tarif biaya overhead pabrik tetap pada tahun 2010 Rp1, pada tahun 2011 0 rupiah, pada tahun 2012 Rp1. Perbedaan yang dijelaskan pada tahun 2010 0 rupiah, pada tahun 2011 Rp100.000, pada tahun 2012 Rp100.000. Yang selanjutnya akan kami jelaskan yaitu pada tahun 2010 metode PBB hanya mengakui biaya overhead pabrik yang terjadi dalam tahun tersebut saja. Tidak ada arus biaya overhead pabrik tetap yang masuk ke dalam atau keluar dari persediaan akhir. Pada tahun 2011 terdapat biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp100.000 yang mengalir masuk ke dalam persediaan akhir dan pengakuannya sebagai biaya ditangguhkan sampai dengan tahun berikutnya ketika dijual. Pada tahun 2012 terdapat arus keluar biaya overhead pabrik sebesar Rp100.000 dari persediaan dan diakui sebagai biaya periodik karena dijual. Yang selanjutnya ada metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Secara umum, jika kinerja laba mencerminkan kinerja manajerial, manajer dapat berharap 3 hal berikut ini, yaitu 1. Jika terjadi peningkatan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, jika terjadi penurunan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, jika tidak terjadi perubahan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba juga tidak berubah. Perlakuan biaya overhead pabrik tetap dalam metode penentuan biaya penuh atau metode PBB. Dalam metode PBB, biaya overhead pabrik tetap harus dibebankan ke unit-unit yang diproduksi. Ada 2 penyelesaian masalah. Yang pertama, biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, tarif biaya overhead pabrik tetap harus dihitung dan kemudian dibebankan ke unit-unit produk.
Metode PBV selalu mengikuti hubungan antara penjualan dan laba seperti di atas tadi, tetapi tidak demikian dengan metode PBP. Sebagai ilustrasi, suatu divisi pada PT Alam Hijau mempunyai data operasi sebagai berikut, yang dengan keterangan biaya produksi variabel per unit tahun 2011 Rp20 dan 2012 Rp20. Unit produksi dalam kurung estimasi atau sesungguhnya 2011 Rp20.000 dan 2012 Rp10.000. Unit penjualan dalam kurung harga jual Rp50 per unit. 2011 ada Rp10.000 dan 2012 ada Rp20.000. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap atau estimasi sesungguhnya 2011 ada Rp400.000 dan 2012 ada Rp400.000. Biaya produk per unit menurut metode PBV atau variabel adalah 20 unit masing-masing tahun. Jika volume diharapkan digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead, biaya produk per unit menurut metode PBP adalah Rp40 dalam kurung Rp20 Rp400.000 per 22.000 unit untuk tahun 2011 dan Rp60 dalam kurung Rp20 Rp400.000 per 10.000 unit untuk tahun 2012. Berikut disajikan laporan laba rugi dengan metode PBV dan metode PBP. Laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya variabel disajikan sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Dengan keterangan penjualan ini harga jual kali unit dijual. 2011 ada Rp500.000 dan 2012 ada Rp1.000.000 dikurangi biaya variabel total. Harga pokok penjualan variabel ini 2011 ada Rp200.000 dan 2012 ada Rp400.000. Sedangkan margin kontribusi total ada 2011 Rp300.000 dan 2012 ada Rp600.000 dikurangi biaya tetap POP. 2011 Rp400.000 dan 2012 Rp400.000. Sedangkan laba atau rugi operasi ini 2011 ada Rp100.000 dan 2012 ada Rp200.000. Ini penentuan harga pokok penjualan variabel untuk tahun 2012 dan tahun 2012 sebagai berikut. Laporan laba rugi dengan metode PBP disajikan sebagai berikut. Ini adalah tabel-tabelnya. Keterangan penjualan atau harga jual kali unit dijual. 2011 ada Rp500.000 dan 2012 ada Rp1.000.000 dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Ini 2011 ada Rp400.000 dan 2012 ada Rp1.000.000. Laba atau rugi operasi 2011 ada Rp100.000 dan 2012 Rp0. Ini keterangannya persediaan awal atau harga pokok produksi. Biaya produksi per unit dikali unit penjualan. 2011 ada yang persediaan awalnya kosong, 2012 Rp400.000. Sedangkan biaya harga pokok produksi tadi 2011 ada Rp800.000 dan 2012 ada Rp600.000. Barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Barang yang tersedia untuk dijual ini 800 di tahun 2011 dan di tahun 2012 ada Rp1.000.000 dikurangi persediaan akhirnya 2011 ada Rp400.000. Harga pokok penjualannya 2011 ada Rp400.000 dan 2012 ada Rp1.000.000. Ini
Selanjutnya keterangannya, biaya produksi per unit sama dengan biaya overhead pabrik atau BOP tetap per unit ditambah biaya produksi variabel per unit atau PBV per unit. Biaya overhead pabrik BOP per unit sama dengan BOP tetap per tahun dibagi volume produksi normal per tahun. Biaya produksi per unit tahun 2011 ini dengan rincian Rp400.000 dibagi 20.000 unit ditambah Rp20 sama dengan Rp40. Dan biaya produksi per unit tahun 2012 ada Rp400.000 per 10.000 unit ditambah Rp20 sama dengan Rp60. Ini selanjutnya saya jelaskan pelaporan segmen berdasarkan metode penentuan biaya variabel. Laporan laba rugi segmen dengan metode PBV mempunyai satu fitur tambah, yaitu biaya tetap dipisahkan menjadi dua kategori yang terdiri atas biaya tetap bersama. Fitur tambahan ini menunjukkan biaya dapat dikendalikan dan biaya tidak dapat dikendalikan, dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi kontribusi setiap segmen terhadap kinerja perusahaan keseluruhan. Biaya tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri secara langsung ke suatu segmen, misalnya suatu produk. Biaya tetap bersama adalah biaya yang disebabkan secara bersama oleh dua atau lebih segmen. Pelaporan segmen dengan pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitas. Pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitas memberi manajemen yang lebih akurat mengenai hubungan laba dengan isi produk yang berbeda dan keberadaannya biaya yang tidak bernilai tambah. Ini ada tabelnya. Aktivitas overhead pabrik dan jumlah biaya. Penanganan bahan ini Rp40.000, pemeliharaan Rp16.000, pengesahan Rp36.000. Penanganan bahan merupakan aktivitas tidak bernilai tambah. Pergeseran yang merupakan aktivitas bernilai tambah harus ditingkatkan efisiensinya. Aktivitas pemeliharaan juga perlu dikaji ulang untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Slide selanjutnya yaitu metode penentuan biaya variabel untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan keuangan mengharuskan manajer untuk mengestimasi penjualan, produksi, biaya pada masa mendatang, dan sebagainya. Oleh karena peramalan penjualan yang menjadi dasar anggaran bersifat tidak pasti, manajemen berusaha menentukan beberapa tingkatan volume penjualan yang berbeda untuk memperkirakan berbagai kemungkinan yang dihadapi oleh perusahaan. Oke, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 14. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu dari bab penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Terima kasih.